Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda semua bersama Bung Rocky Gerung. Saya Herzman Arif, dan Bung Rocky ini baru dilantik menjadi Menteri Keuangan. Purbaya sudah blunder nih Bung Rocky. Berat nih kalau begini caranya ya. Sebagai seorang Menteri Keuangan, dia kan harus paham juga dengan kondisi rakyat dan mengapa rakyat itu kemudian menuntut atau bahkan bukan hanya menuntut, tapi sampai kemudian unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah gitu. Agendanya macam-macam dan itu kemudian dirangkum menjadi 17 plus 8 tuntutan rakyat. Ya benar, saudara Hersu. Setelah kabinet dibentuk, pasti pro kontra mulai berlangsung juga. Terutama yang jadi viral sekarang adalah soal Menteri Keuangan yang baru, saudara Purbaya. Dan itu juga menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik dan pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle. Tentu bukan di situ intinya tuh. Karena apapun ini adalah teamwork dan dalil presiden itu yang mesti kita pegang. Kan presiden mengucapkan akan memperbaiki kabinetnya dengan meminta semacam tugas khusus supaya bidang ekonomi itu betul-betul menghasilkan keadilan, supaya ekstraktif industri itu betul-betul hasilnya bisa diredistribusi untuk kepentingan rakyat, supaya pendapatan negara itu tidak sekedar dari pajak yang menimbulkan rasa ketidakadilan, tapi mungkin dengan pajak progresif gitu. Dan semua itu kan dasar untuk menjamin bahwa ide 8% pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai oleh pemerintahan Prabowo. Ya mungkin dalam 1, 2 atau 3 tahun ke depan 8% bisa dicapai. Tetapi rakyat menganggap bahwa kepastian itu harus didasarkan pada keterbukaan. Dan karena itu posisi Menteri Keuangan kemudian jadi tiba-tiba menjadi semacam petunjuk bahwa ya beliau justru mempertanyakan apakah tuntutan 17 plus 8 itu masuk akal apa tidak tuh. Walaupun dalam mungkin kalimat-kalimat awal untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan yang baru ini mengerti tuntutan rakyat, yaitu tentang redistribusi, mengerti tuntutan rakyat untuk pajak progresif, mengerti tuntutan rakyat untuk perampasan aset. Kan semua gumpalan rasa ketidakadilan ini akhirnya dicapai kesepakatan dengan presiden, kesepakatan tentu antara tuntutan publik dengan misi presiden. Jadi kita mau lihat apakah nanti kedudukan Menteri Keuangan ini bisa betul-betul tune in dengan watak sosialistis dari presiden. Kira-kira itu problem awalnya tuh. Nggak bisa terhindarkan ya kalau publik, terutama pasar itu akan membanding-bandingkan antara Purbaya dengan Sri Mulyani. Jadi ya kita nggak terlalu terkejut gitu kalau IHSG langsung anjlok dan rupiah juga melemah. Nah, tapi kalau kita menyimak berbagai pernyataan presiden yang memang terkesan sangat populis, sangat pro rakyat, seorang Menteri Keuangan itu sebenarnya bukan hanya semata-mata dia harus kebijakannya tidak hanya pro pasar, tapi seorang Menteri Keuangan itu bisa juga diharapkan bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Presiden bahwa dia harus mensejahterakan rakyat, bahwa semua kekayaan alam itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Ya tentu publik ingin membandingkan antara kapasitas Sri Mulyani dan Purbaya, kan itu dasarnya. Tetapi saya anggap bahwa soal kapasitas itu bisa didasarkan pada pengalaman, bisa didasarkan pada pengetahuan, juga bisa didasarkan pada kepekaan terhadap kondisi perekonomian kan. Kan semua itu kombinasi yang bagus, kemampuan untuk mengolah fiskal secara berdisiplin, penuh kehati-hatian itu ada pada Sri Mulyani. Tapi kemudian orang menganggap ya tapi Sri Mulyani nggak punya semacam sebut aja kejelian untuk mencari sumber daya atau sumber pembiayaan negara, sumber pendapatan negara yang lain tuh. Sehingga dianggap bahwa Sri Mulyani bisa mengelola
makro dan stabilitas fiskal hanya dengan mengandalkan utang dan pajak tuh. Nah sekarang kita mau lihat apakah Purbaya dengan keahlian yang sama bisa menambahkan satu faktor, yaitu mengejar pajak tapi bukan untuk memberatkan rakyat, kan itu dalilnya kan. Jadi sekali lagi kita mau coba melihat dalam waktu mungkin 2-3 bulan awal apakah langkah yang lebih optimal dalam pengertian pro pada rakyat itu bisa dihasilkan oleh Menteri Keuangan yang baru. Kan semua kita mencoba memahami bahwa kalau ada kesulitan fiskal, maka kesulitan itu digeser ke wilayah moneter, sehingga Bank Indonesia mesti patungan membiayai pembangunan misalnya. Nah ini soal yang mungkin terlalu teknis untuk dipahami oleh rakyat, tetapi rakyat menuntut bahwa ada satu era baru yang memungkinkan rakyat percaya bahwa Menteri Keuangan kita ini, yang baru ini, betul-betul pro rakyat sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo itu, terutama pengembalian hasil-hasil ekstraktif industri, supaya tambang, nikel, sawit, macam-macam, supaya rakyat diuntungkan oleh pendapatan negara yang hasilnya dikeruk dari bumi Indonesia, bukan pengusaha asing atau bukan asing yang menikmati keuntungan karena apa namanya istilahnya itu transfer pricing yang menyebabkan yang untung itu adalah mereka yang kartel-kartel yang ada di Singapura atau Cina segala macam. Nah kita mau coba bahas itu atau melihat itu sebagai keinginan publik untuk melihat janji baru yang memungkinkan publik punya harapan melampaui harapan publik pada Sri Mulyani. Hanya itu sebetulnya. Ya kita kasih kesempatan untuk Menteri Keuangan yang baru itu sebut aja memberi sinyal paradigma baru yang betul-betul pro rakyat. Kira-kira itu tuh dalam perbandingan dengan kepemimpinan fiskal Sri Mulyani. Lepas dari apakah Sri Mulyani lebih bermutu sebagai penjamin stabilitas fiskal kita di luar negeri untuk menjamin para peminjam, atau menganggap bahwa iya betul Sri Mulyani berhasil disiplin fiskal tetapi beban pajaknya pindah pada rakyat tuh. Krisis fiskal diselesaikan lewat utang, lalu Bank Indonesia sebagai wilayah yang seharusnya tidak diintervensi oleh eksekutif akhirnya harus ikut menerima beban dari kesulitan fiskal kita. Jadi kelihatannya soal-soal teknis itu yang tidak mungkin dimengerti secara detail oleh rakyat bisa dihasilkan melalui wacana yang bermutu dan prospektif dan menjanjikan dari Menteri Keuangan yang baru. Oke, apa yang Anda sampaikan tentang paradigma pro rakyat tadi kan baru akan terwujud dalam jangka panjang dan atau setidaknya beberapa bulan ke depan. Tapi yang harus dihadapi pemerintah itu adalah tuntutan hari-hari ini, terutama adalah 17+8 tuntutan rakyat, karena banyak diantaranya deadline-nya sudah terlewati dan masih ada 8 tuntutan yang harus diwujudkan dalam 1 tahun ke depan. Ya memang sinisme publik akhirnya muncul lebih awal tuh karena ucapan dari Purbaya yang seolah menganggap ya 17+8 itu tuntutan yang ya mungkin populis tetapi harus juga rasional, kira-kira begitu. Tetapi dia juga mesti paham bahwa ini tuntutan politis, bahwa secara teknokratik mungkin ada negosiasi untuk memenuhi tuntutan itu, bahkan timelinenya, tetapi ini ada tuntutan yang dihasilkan oleh kemarahan populis. Jadi jangan anggap bahwa ya yang sebagian orang aja yang merasa mungkin terganggu dan orang boleh menafsirkan ya apakah yang terganggu itu rakyat atau memang hanya sebagian kecil orang tuh. Nah kalau sebagian kecil orang ya tentu yang sebagian kecil itu yang merasa bahwa ekonominya sedang dirampok oleh pemerintah, kan itu dasarnya kan. Siapa mereka? Ya oligarki pasti kan. Jadi keterangan Purbaya itu memang mendua. Kita mesti pastikan yang dia maksud dengan yang terganggu itu hanya mereka yang belum kenyang sebetulnya. Ya yang belum kenyang pasti rakyat pasti terganggu tuh. Atau mereka yang sudah kenyang tapi ingin kenyang lagi. Siapa mereka? Ya the privileged few yang digambarkan sebagai penyebab dari disparitas tuh. Mereka yang mungkin 6 keluarga menguasai separuh dari ekonomi Indonesia, atau 4 pengusaha gede itu pendapatannya
setara dengan 100 juta pendapatan orang miskin. Kan ini yang mesti diterangkan oleh Menteri Keuangan yang baru. Saya kira sebaiknya kita minta beliau, dia terangkan pada publik apa yang dia maksud. Jangan sampai ucapan dia itu yang viral itu, bahwa ya ini kan hanya segelintir orang. Jangan sampai segelintir itu dianggap atau ditafsirkan bahwa yang menghendaki demo besar-besaran itu hanya mereka yang tidak puas pada Prabowo. Ya mesti diterangkan tidak puas karena apa itu, atau mereka yang memang terganggu oleh karakter Presiden Prabowo yang hendak mengejar sampai ke Antartika. Jadi sekali lagi kita coba dudukkan itu untuk memahami bagaimana sebetulnya seorang menteri itu harus mampu untuk memahami dengan lengkap problemnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang bisa mendua tafsirannya. Ini yang kita sebut sebagai wilayah yang memungkinkan orang percaya bahwa Menteri Keuangan yang baru itu serius sebetulnya tuh. Jadi kelihatannya memang ada komunikasi yang nggak jalannya. Itu yang perlu diperbaiki oleh saudara Sadewo ya, yang hari ini jadi bahan olok-olok bahkan oleh publik. Nah, sekarang kita bahas soal Sri Mulyani. Ini penting juga nih ya. Ada yang menyebut Sri Mulyani itu bukan dicopot, tapi dia mengundurkan diri karena setelah rumahnya dijarah. Mungkin dia merasa sebagai pejabat, apalagi punya pos yang sangat penting dan vital, kok nggak dilindungi oleh negara. Tentu kalau saya harus simpulkan, kenapa Sri Mulyani mundur itu juga berkaitan dengan rasa tidak nyaman beliau mungkin karena persekusi yang dialami, dan sebagai seorang yang peka terhadap rasa aman keluarga, dia mungkin menganggap bahwa ini berlebihan, dia tidak dilindungi. Itu soal psikologinya. Mungkin ada soal yang juga sedikit ideologis, di mana dianggap bahwa Sri Mulyani itu mewakili satu rejim ekonomi yang libertarian itu, yang bukan kurang sebetulnya, lebih mengunggulkan atau lebih menjaga fiskal dibanding menjaga perasaan rakyat yang dipajak itu meneruskan. Nah, kalau itu yang jadi semacam penanda watak dari Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan yang baru mesti datang dari watak yang berbeda tentu saja dari kacamata Pak Prabowo. Jadi mungkin secara hipotetik saya menganggap bahwa saudara Purbaya ini ditugas wajibkan oleh Presiden Prabowo untuk dua hal. Yang satu adalah cari sumber pemasukan rakyat, dan sumber pemasukan itu harus betul-betul dikembalikan hasilnya pada rakyat. Jadi kelihatannya soal redistribusi, kira-kira itu kalimat teknisnya, dimintakan atau ditugaskan oleh Presiden Prabowo supaya ada redistribusi aset-aset negara yang langsung tiba pada rakyat. Nah, sebelum ada redistribusi tentu ada yang mesti dikejar, dan mengejar itu artinya mengejar mereka yang selama ini diuntungkan oleh sumber daya kita tetapi tidak balik ke rakyat hasil akumulasi kapitalnya. Kira-kira itu hal yang mungkin kita bisa duga dengan kuat. Hanya dengan cara itu rakyat menganggap oke, yang dirampok, istilah dirampok itu mesti kita kasih kualifikasi, yang dirampok oleh oligarki harus balik pada rakyat. Saya kira itu tugas ideologis dari Purbaya, dan tugas teknisnya tentu itu adalah soal memanage fiskal yang bermutu itu. Jadi sekali lagi kita coba membaca itu di dalam upaya kita untuk melihat apakah pertumbuhan 8% itu dimungkinkan dengan dua pendekatan tadi, yaitu memastikan bahwa akumulasi itu tidak menguntungkan segelintir orang, dan yang kedua memastikan bahwa redistribusi itu yang harus menguntungkan banyak orang. Jadi semacam sebut aja kind of Rawlsian policies di dalam soal theory of justice gitu. Tetapi sekali lagi publik ingin melihat cepat-cepatnya bahwa kekayaan negara tidak kabur ke luar negeri, kekayaan negara tidak bocor hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan kepastian itu yang ditunggu. Mungkin kita akan lihat Menteri Keuangan akan mengucapkan itu setelah ya mungkin dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, bulan Oktober nanti sudah mesti ada tanda-tanda bahwa redistribusi aset, redistribusi kekayaan itu tiba ke piring emak-emak, bukan dikumpulkan di bank-bank luar negeri sebagai bentuk capital outflow. Jadi sekali lagi semua ini yang kita
ingin pastikan bahwa secara ideologis Menteri Keuangan dituntut untuk menghasilkan kebijakan yang pro rakyat, setara dan searah dengan keinginan Presiden. Nah, itu analisis kita hari ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.